Revisi Undang-Undang TNI jadi sorotan. Apakah ini langkah maju dalam reformasi militer? Atau justru bertentangan dengan demokrasi kita saat ini? Bersama saya Arsy Haikal, selamat datang kembali di Monarki, monolog anak muda kritis. Hari ini, tanggal 20 Maret 2025, revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah disahkan oleh DPR RI. Namun sejak awal pembahasan revisi Undang-Undang TNI digulirkan, telah menuai kontroversi dan respon negatif dari sebagian kalangan masyarakat. Mulai dari petisi, audiensi, hingga aksi geruduk dilakukan untuk menyatakan penolakan atas perubahan yang diusulkan dalam undang-undang tersebut. Revisi Undang-Undang TNI yang sejatinya penting untuk menyesuaikan peran TNI dengan tantangan pertahanan yang semakin kompleks, justru diasosiasikan dengan upaya sistematis untuk menormalisasi keterlibatan militer dalam kehidupan sipil. Bahkan disebut mengancam demokrasi dan hak asasi manusia. Isu duifungsi ABRI terus menjadi bola liar yang merongrong keraguan publik atas profesionalitas institusi TNI ke depan. Namun, apakah kekhawatiran ini cukup mendasar? Sedangkan di lain pihak, para pakar hukum sepakat atas urgensi perubahan RUU TNI yang dianggap tidak mengganggu cita-cita reformasi Indonesia. Mari kita elaborasi poin krusial yang menjadi polemik saat ini. Pertama, soal potensi duifungsi ABRI melalui revisi Undang-Undang TNI, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Profesor Mahfud MD telah memberikan pandangannya. Draft terbaru revisi Undang-Undang TNI tidak memiliki indikasi akan mengembalikan duifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru. Bahkan, revisi ini membatasi peran militer dalam politik. Di masa Orde Baru, duifungsi ABRI memberi kesempatan bagi TNI dan Polri untuk menduduki jabatan di legislatif dan eksekutif melalui sistem penunjukan tanpa pemilu. Sebaliknya, dalam revisi Undang-Undang TNI saat ini memperjelas batas-batas sejauh mana TNI dapat menempati jabatan publik dengan penegasan harus mengundurkan diri atau pensiun dini. Seperti dalam pasal 39 Undang-Undang TNI yang tidak mengalami perubahan dalam draft revisi, jelas disebutkan larangan prajurit TNI untuk terlibat politik praktis. Batasan kewenangan telah ditetapkan dengan jelas sebagai langkah preventif terhadap potensi abuse of power yang mungkin timbul dari institusi TNI. Kedua, mengenai penambahan kementerian lembaga dalam pasal 47 ayat 1, revisi Undang-Undang TNI ditegaskan oleh Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan, Profesor Andi Asrun, bahwa tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip reformasi. Revisi Undang-Undang TNI tetap berada dalam koridor ketatanegaraan yang sesuai. Menurutnya, pengaturan peran TNI dalam revisi Undang-Undang TNI sudah proporsional, terbatas pada bidang-bidang yang membutuhkan keterampilan dan pemikiran dari seorang perwira aktif TNI, termasuk bidang penanggulangan bencana, intelijen, keamanan laut, dan penanggulangan masalah terorisme, serta narkotika. Dalam hal ini, tidak dapat kita pungkiri bahwa TNI sangat reliable untuk mengisi jabatan di bidang-bidang tersebut, dengan keterampilan serta keahlian dalam operasi darurat dan pengamanan di wilayah darat, laut, maupun udara telah memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dan penyusunan strategi secara efektif dalam mengatasi ancaman. Ketiga, salah satu perdebatan publik yang kian memanas mengenai revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah soal penambahan usia pensiun bagi prajurit TNI, di mana usia pensiun bagi perwira diperpanjang dari semula 58 tahun menjadi 60 tahun. Merujuk pada objek kajian naskah akademik mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, terdapat perbandingan yang tidak berimbang antara batas usia bagi anggota Polri dan pegawai ASN dengan batas usia TNI yang sangat rendah. Perubahan dan perpanjangan batas usia masa dinas diperlukan demi optimalisasi sumber daya manusia di institusi TNI serta
memberikan keadilan dan perlakuan yang sama kepada prajurit TNI. Di sisi yang lain, jika kita berbicara mengenai SDM TNI, masyarakat Indonesia sejatinya menaruh percaya dan optimisme besar terhadap institusi ini sejak lama. Berbagai survei yang telah dilakukan dari masa ke masa menunjukkan bahwa institusi TNI sudah menjadi top of mind masyarakat Indonesia. Lebih dari 90% responden percaya kredibilitas TNI lebih unggul dibandingkan institusi lainnya. Tentu, tingkat kepercayaan ini bukan tanpa alasan. Konsistensi dalam menjaga kedaulatan negara, rendahnya kasus korupsi, keberhasilan dalam operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana menjadi value added bagi institusi TNI. Yang terakhir, polemik revisi Undang-Undang TNI juga semakin gaduh akibat rapat yang digelar di Hotel Fairmont Jakarta yang konon terkesan diam-diam dan dilakukan secara tertutup. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menyebut rapat revisi Undang-Undang TNI yang digelar di hotel merupakan upaya pengelompokan atau konsinyering tanpa mengabaikan efisiensi anggaran yang kini diterapkan pemerintah termasuk DPR. Di samping itu, Utut juga menyebut rapat pembahasan revisi undang-undang yang digelar di luar gedung DPR adalah hal yang biasa dilakukan. Tidak hanya berlaku pada revisi Undang-Undang TNI, tapi juga revisi undang-undang lainnya. Di antaranya pembahasan RUU Kejaksaan yang dilaksanakan di Hotel Sheraton atau pembahasan revisi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang dilaksanakan di Hotel Intercontinental. Tujuan utamanya adalah diskusi yang lebih intensif dengan hasil yang cepat dan optimal. Jadi, bagaimana kesimpulannya kawan-kawan? Kalian ada di tim mana? Tolak Undang-Undang TNI atau dukung Undang-Undang TNI dan kita kawal implementasinya bersama-sama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.